دوام العبودية ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع الله دوام العبودية ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع الله. وفكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة الأمور. Bermula fikir tafakurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata pada 4 urusan. Peribah urusan. Rasulullah memikir bab urusan. Mana itu? Yang pertama, kaifa takunu ummatuhu muti'ina ila Allah Ta'ala fi hadhihi dunya. Yang pertama, Rasulullah berpikir bagaimana adalah umat itu menjadi orang taat kepada Allah di dalam dunia ini. Ya, ini berpikir Rasulullah. Kemudian apa yang ditafakur, yang dipikir oleh Rasulullah? Yang kedua, kaifa kana akhiru hayatihim bi husnil khatimah bil imanil kamil. Yang kedua, Rasulullah berfikir ditafakur sampai bagaimana adalah akhir hidup mereka itu umat Muhammad dengan husnul khatimah, dengan iman yang sempurna. Itu yang diharap oleh Rasulullah. Yang ketiga, kaifa kanu yadkhuluna al-jannata wa yanjauna min adzabin nar. Ya, ini yang ketiganya. Bagaimana adalah mereka itu masuk surga. Umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga dan terlepas mereka itu daripada azab neraka. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Tanya menanci datang mikir. Punya Rasulullah ke fikir ke tanya, kan tanya lebih beralam tapi fikir ke tanya. Baik sampai tanya rut tamang dalam neraka, tetapi tanya hal mutumai tamang dalam surga. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa kaifa kanu ansarallahi ta'ala kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Bagaimana Rasulullah kemudian berfikir pula bagaimana adalah mereka itu umat Muhammad itu menjadi ansarallah, menjadi penolong Allah Ta'ala. Tanya mandum bujit kurung tolong Allah. Berbicara masalah yaitu fikir dan dakwah yang menghasilkan hidayah dan nusrah pertolongan Allah. فَإِذَا تَفَكَّرْنَا عَنْهَا جَمِيعِ الْعَالَمِ كَانَتِ الْهِدَايَةُ وَالنُّصْرَةُ فِي جَمِيعِ الْعَالَمِ. Maka apabila kita berfikir, bertafakur daripada sekalian alam adalah hidayah dan nusrah itu pada sekalian alam. Ya, jadi menyebutnya na tatafakur bak sekalian alam. Nyo mutumi jud kesebab mendatangkan hidayah dari Allah. Jud kesebab mendatangkan nusrah pertolongan. Yang empat mutumi benar bak tatpiki bak sekalian alam. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kitanya untuk bertafakur. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatis sanah. Berfikir 1 saat itu lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu yaitu pada kejadian, pada apa ciptaan Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Zat Allah la sabila litafakkur, hanya jalan untuk bertafakur. Menan gebegah dalam sebuah kitab. Yang nasalah lun dalam kitab Sirus pada jilid 3 mengenai tafakur. Tanya hanjit dah semikir zat Allah. Hanya jalan semikir zat Allah gebegah ina illa bi zikrillah. Kecuali dengan
berzikir. Menyertanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allah Allah. Apa makna Allah? Zat semata-mata. Kiban zat semata-mata, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Yang kenyang jalan terfikir zat Allah lain, hang juk terfikir oleh Allah. Menyerta terfikir sebut nama Allah. Berfikir tentang zat hana jalan kecuali dengan berzikir. Tapi berzikir, bertafakur tentang asma Allah itu dianjurkan. Bertafakur tentang sifat Allah itu dianjurkan. Tapi yang dilarang berfikir tentang zat. Berfikir tentang alam itu dianjurkan oleh Allah. Ya, kiban bertafakir tentang alam-alamnya pani. Dasarji hana, kemudian gepuna li Allah. Menyamanan sesuatu yang adam, yang kemudian sesuatu yang adam kemudian maujud, nyan kal adam saban lagi hana. Menyamanan yang nafa wujud Allah itu menghasilkan keberadaan wujud Allah, dan alamnya hanya mungkin kecuali yang pijat, yaitu Allah, sehingga merumpuk Allah yang menyotapiki alam. Lu menyotanya panjang teriki Allah kepegan alamnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, takalan langit takalan bumi. Ya, pasti kitanya tidak dapat mendustai. Orang dapat hanya dustai bahawa Allah alamnya na kedodi. Pasti na orang yang pegat. So yang pegatnya yang maha hidup. So yang pegatnya yang maha punya ilmu, yang memiliki kudrah, iradah, hayat dan lain sebagainya. Jadi alam semestanya akan tampak di sana wujud Allah. Alamnya menyana tasmiki akan tampak segala sifat-sifat ma'ani Allah. Nah, yang kedua, ahli tarekat harus memadukan dua boh, yaitu zikir dan fikir. Zikir dengan hati, ulai utak adanya, afidah adanya, hati adanya, berfikir. Utak adanya, akal adanya, berfikir. Hati tanya berzikir, mengingat Allah. Lidah kita menyebut nama Allah. Yang kedua tanya dalam tawajuh, tafakur. Kadang-kadang dipandu oleh khalifah untuk katanya bertafakur. Kenapa? Karena hasil daripada tafakur itu akan menghasilkan nusrah dan hidayah. Kemana nusrah? Pertolongan Allah. Ketolong oleh Allah dana. Ketolong tanya mencari hakikat udib, mencari Allah, ketolong oleh Allah. Hidayah melancit, dapat hidayah agama. Ya tanya tetap di dalam zikir, Allah itu surahkan hidayah terus. Diberi hidayah juga dalam bentuk ilham, dikirim malaikat, ngejak ilham kita. Katanya ahli tarekat, kalau kita istiqamah menjalankan syariat Allah, sunnah Rasul. Ya, banyak. Kemudian kita terbaca terusnya. Wa na'lamu bi anna katsiran minan nas hum irkabul ma'asiyah. Dan kita ketahui dengan bahwa sesungguhnya adalah kebanyakan daripada manusia, mereka itu dikendarai kemaksiatan. Lu manusia tapi dikendarai berbuat maksiat. Tanya tapi maksiat lahir, maksiat batin. Wa matu bidunil iman. Matilah mereka itu dengan ketiadaan iman. Hatta yulqau finnal, sehingga mereka dijumpai, dipertemukan dalam neraka. Wa nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifa nastahidu ala an takuna afkarna misla fikrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya umat Nabi Muhammad, bagaimana kita bersungguh-sungguh di atas bahwa kita memfikirkan, bagaimana katanya bertafakur semisal fikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tanya tamu sungguh-sungguh kiban cara Rasulullah bertafakur sehingga menghasilkan nusrah, menghasilkan hidayah. Kita nyata semiki cik lagi semiki Rasulullah. Tak ikuti kiban yang dia semiki oleh Rasulullah. Ya. Ini pertanyaan ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semiki sehingga menghasilkan pertolongan Allah. Ketolong tanya oleh Allah di dalam dunianya. Lutat mara bahaya udip dalam dunianya, lutat masalah problema udipnya anak piu-piu, ia sakit, ia kekurangan harta, ia berbagai macam cobaan-cobaan, bahkan ladum dicoba dengan kekayaan, dengan jabatan. Monyo hana tak pakai pikiran, hana tak tafakur gedanya, menggulung dalam dunianya. Karena dunianya ad-dunya bahrul la'ibun. Dunianya adalah yaitu laut yang bergejolak. Hana habis-habis. Hana habis-habis gelombang dunia. Monyo gedanya hana tak semiki gadah ingat. Anyut dalam gelombang, hana empat mat. Makanya pegah le ulama-ulama tanya udipnya dalam dunianya, lagi udip dalam laut dalam gelombang, taik dalam perahu, bupah perahu, butimang kemudo bupah bumuho arah. Berahli katanya tak bertimang dalam gelombangnya sehingga tuk bak tujuan. Ya, tak semiki kiban semiki Rasulullah. Wa fikratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arba'atil umuri. Bermula fikir tafakurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata pada 4 urusan. Peribah urusan. Rasulullah temikir bab urusan. Mana itu? Yang pertama, kaifa takunu ummatuhu muti'ina ila Allah Ta'ala fi hadhihi dunya. Yang pertama, Rasulullah kesemiki bagaimana adalah umat itu menjadi orang taat kepada Allah di dalam dunia ini. Yang kesemiki Rasulullah. Iban cara Rasulullah menginginkan umat gaknya mandum taat kepada Allah, karena janji Allah wa yuti'illaha wa rasulahu wa faqad fazan fawzan 'azima. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang itu sungguh dia mendapat kemenangan yang besar. Di dalam ayat lain pun menyebutkan urangnya kepulang surga bagi orang yang taat kepada Allah. Maka Rasulullah menginginkan umatnya bertaat mendung kepada Allah. Taat terbagi dua, ada taat zahir, ada taat batin. Sama juga kemaksiatan juga terbagi dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Kalau maksiat zahir bagaimana? Maksiat zahir taat lagi sembahyang, puasa, kan dia kalian kan? Puasa, umrah itu taat zahir. Kalau taat batin bersifat dengan sifat mahmudah. Umpamanya bertanya, taat batin adalah contoh zuhud. Zuhudnya ibadat. Zuhud benci hati ke dunia, yaitu mengharap akhirat, kemenangan akhiratnya kan zuhud. Kenapa gitu? Zuhud. Juga ada apa lagi? Yaitu sabar. Sabar tanya dalam ibadat, sabar tanya dalam kubur, dalam meninggalkan maksiat, sabar tanya dalam musibah. Itu taat. Halim, pemaaf. Tawakal, menyerah diri kepada Allah dan lain sebagainya. Orang yang berbuat taat tengah semayang, Bamadi. Orang tengah semayang diberi pahala sampai selesai sembah, cuma 5 minit diberi pahala. Tapi kalau orang sabar, orang sabar itu taat batin. Sabar gitu 5 menit itu pitun. Semua dek kalau orang bersifat sabar, kalau begitu pahala sabarnya banyak karena seumur hidup kita bersabar. Ya kan? Tawakal kalau kita salat cuma 5 menit, 6 menit, tapi tawakal itu urun tawakal seumur hidup dia tawakal. Kalau begitu ibadah yang banyak dari ibadah batin. Demikian pula maksiat, orang yang pegat maksiat kepada Allah. Kalau maksiat zahir dia berzina, meninggalkan salat,
mencaci orang lain, ribah orang lain, dengan tapoh orang lain, mengambil hak orang lain, menghina kehormatan orang lain ketika kita sedang mencaci. Tapi kalau kemaksiatan batin, umpama kita ghadab, bengih, tanya bengih, nah yang lehurut, hurut, ada yang setahun, ada yang seumur hidup kita dendam. Berarti kita berbuat maksiat seumur hidup. Makanya dosa batinnya menyodatu pasti nak kita yang mendung menyahana ada taubat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan umatnya kaifa antakuna ummatuhu muti'ina ila Allah. Bagaimana umatnya itu semuanya taat kepada Allah, jauh daripada kemaksiatan. Ini yang difikirkan oleh Rasulullah. Menya Rasulullahnya gitu mikir ke kitanya. Lebih lah kitanya udah mikir gimana cara tanya wujud kurang tak. Orang taat ambil ajit kurang maksiat cari. Wabtaghil wasilata, cari jalan. Tuh jalan tanya beritaat putorongan gurih. Nyo kan? Putorongan gurih. Karena gurihnya kepingat dah yo. Hanjit tanya udik mana gurih. Hana urang pingan ladum na ai don na gureh tengku na gureh hana la kampung tengku tagona tengku imum na gureh hana gureh mtapo tah dana hana gureh monyo tengku imum golan dente gureh imum wate talah kadanya tegur bengeh dengan be tegur lon ta matalah tegur imum gureh be tegur lon berarti hana gureh gurainya yang je tegur. Monyo salah katanya gue pingat, gue tegur tanya bengih tersinggung, berarti anak gurai. Nyamban ni gurai dalam ilmu tasawuf. Kalau terima ijazah yang sah, abu sah gurai lun dunia dan akhir. Iba mana sah? Watai gue itu biar. Monyo na salah ganyan. Jangan dilihat yang salah itu. Lihatlah yang baik-baik. Itu jangan tanya harus bersifat demikian. Kemudian apa yang ditafakur, yang dipikir oleh Rasulullah? Yang kedua, kaifa kana akhiru hayatihim bi husnil khatimah bil imanil kamil. Yang kedua, Rasulullah berfikir ditafakur sampai bagaimana adalah akhir hidup mereka itu umat Muhammad dengan husnul khatimah, dengan iman yang sempurna. Itu yang diharap oleh Rasulullah. Disemiki oleh Rasulullah, ya Allah, kiban cara umat lu memandum meninggai adalah akhir hidup husnul khatimah. Mandum yang diinginkan oleh Rasulullah husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah? Dalam kitab sabah kitab disebut yang gekun husnul khatimah